Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul ma'mud. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitab Allah wa sunnat rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa walidayil hadirina fi hadzal masjid wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi din wa ila mu'allifai hadzal kitab. Alhamdulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 120 dari surat Ali Imran, surat 3 dari Al-Qur'an, di mana terakhir kita membahas tentang bagaimana perbedaan pandangan perselisihan antara umat Islam dan non-muslim yang pada saat itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Perdebatan di kalangan masyarakat Madinah pada saat itu berlanjut, kemudian tidak ada titik temu antara kaum muslimin dan non-muslim, khususnya mereka yang merasa rugi dengan semakin berkembangnya Islam di Madinah, yaitu kaum Quraisy yang ada di Mekah, sehingga mereka berusaha bagaimana bisa menggagalkan perkembangan Islam di Madinah. Maka sejak itulah kemudian mulai tahun kedua terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh orang Mekah ke Madinah, mulai dari perang Badar dan berikutnya pada tahun berikutnya adalah perang Uhud. Nah, inilah yang ayat kita akan kaji pada pagi hari ini terkait dengan perang Badar dan perang Uhud. Diawali dengan perang Uhud, nanti dijelaskan juga tentang bagaimana perang pertama antara kaum muslimin dan non muslim pada saat itu, yang terutama para agresor yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un 'alim. Secara harfiah artinya wa idh ghadawta. Wa itu dimaksud adalah ditafsirkan udkur ya Muhammad. Jadi ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh ghadawta min ahlika. Jadi ketika engkau berangkat pagi-pagi dari keluargamu, maksudnya dari keluarga Rasul yang ada di Madinah, min al-Madinati, tubawwi'u ay tunazzil,
berangkat dari kota Madinah pagi-pagi, yang kemudian tunazil untuk menempatkan pasukan kaum muslimin, kaum mukminin, maqaidah. Masalah maqaidah yang ada maq'ad, maka itu tempat duduk. Tapi yang dimaksud ini adalah markas, zamannya marokis. Maka jadi bahasa Indonesia istilah pemerang markas, kan? Markas TNI. Kan? Itu di bahasa Arab disebut. Tapi karena bahasa Indonesia tidak punya Z, Zai tidak punya, maka Z berubah menjadi S, markas TNI. Bahasanya bahasa Arab markas, zamannya marokis. Artinya itu pusat-pusat, posisi-posisi yang ibuna fiha, di mana orang-orang beriman yang dalam konteks ini adalah pasukan bala tentara kaum muslimin yang ada di Madinah. Untuk apa? Lil qitali, untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, tentu kalau kita baca ayat ini saja tanpa melihat latar belakang atau sebab nuzul, jadi yang dimaksud ini kasus perang apa gitu kan. Jadi dalam sebab nuzul disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang perang Uhud, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapat informasi dari orang-orang yang biasa melakukan bisnis dari Mekah ke Sam melewati Madinah dan sebaliknya pada musim dingin dari Mekah ke Yaman yang kita sebut dengan rihlat tasyita'i was-shayf, perjalanan bisnis di musim dingin dan di musim panas. Jadi pada masa sebelum Islam sampai pada masa Islam, orang-orang Mekah itu sangat terkenal karena dia menjadi tempat persinggahan, tempat transit antara utara Yaman dan selatan Syam. Utara udaranya kita tahu Yaman, Saudi sebelah utara itu, sebelah selatan itu nggak pernah dingin, dia selalu panas dan panas banget gitu kan. Jadi nggak pernah berbeda dengan di utara Syam. Sampai itu Syria, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, Palestina, sampai ke Turki, perbatasan Turki. Itu kawasan sudah sebentar lagi perbatasan ke Eropa, kurang dikit kalau bersuara sudah Istanbul sudah Eropa. Maka udara di sana itu nggak pernah panas banget, jadi dia dingin dan sedang, sehingga para pebisnis itu mereka bisa mengatur waktu. Nah, tempat Mekah dan Madinah itu ya menjadi tempat transit, sehingga kalau ada informasi yang akan dilakukan dari Mekah melewati Madinah pasti akan diketahui. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa orang-orang kafir Mekah itu akan dendam terhadap kekalahannya pada perang pertama, yaitu perang Badar. Kita tahu ketika Rasulullah baru saja 2 tahun berada di kota Al-Madinah, orang-orang Mekah itu merasa iri. Kenapa? Karena mereka mengusir, bahkan ingin membunuh Nabi dari Mekah, justru di tempat lain mereka diterima, bahkan dibela mati-matian oleh kaum Ansar. Makanya disebut penduduk Madinah kaum Ansar. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat di Mekah itu justru diusir, tapi kemudian orang-orang Madinah menampungnya, memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga mereka dijuluki dengan kaum Ansar. Nah, dengan adanya informasi itu bahwa mereka dendam akan menyerang Madinah kembali, maka Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabat gimana menghadapi serangan kedua ini dari kota Mekah. Maka diatur strategi dan teknik bagaimana cara mengatasinya. Maka bermusyawarah
pada awalnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain menyatakan bahwa kita bertahan saja di Madinah, defense, jadi nggak usah keluar dari kota Madinah karena kondisi pada saat itu sedang musim panas. Tapi ada sebagian orang yang kekeh kalau bahasa Indonesia memaksa gitu, kekeh bahasa Sunda, memaksa supaya umat Islam itu keluar dari kota Madinah menyongsong kedatangan musuh yang datang dari Mekah itu. Nah itu dalam rapat mobilisasi terjadi seperti itu. Nah, semua, terutama ada sahabat salah seorang namanya Ubay. Nah, tetapi kemudian di dalam perjalanan dan ketika mulai ditempatkan pasukan itu di lokasi pertempuran, yaitu di Jabal Uhud. Nah, sebagian di tengah jalan ada yang membelot. Kalau istilah militer diserse, artinya nggak mau ikut perang gitu, khawatir, takut dengan berbagai macam alasan. Nah, kemudian berikutnya terjadi pula ketika mulai peperangan, Rasulullah sudah menempatkan pasukan itu dengan tugasnya masing-masing. Kalau kita ke Madinah, kita akan berziarah ke Jabal Uhud nih. Ya, di mana kita berziarah ke tempat terjadinya pertempuran Uhud dan termasuk makam para syuhada yang ada di situ. Termasuk paman Sayyidina Hamzah yang diduduki dengan Sayyidul Syuhada. Di situ. Kemudian di depan Jabal Uhud, di depan makam itu ada sebuah bukit yang kecil yang kita bisa daki, namanya Jabal Rumah. Nah di situ pasukan panah di tempat Rasulullah untuk mengantisipasi musuh yang datang dan pertempuran dari atas untuk mengcover sehingga memantau situasi dan kondisi lapangan. Nah, maka mulai dari peperangan. Dalam tahap pertama dengan strategi yang diterapkan Rasul SAW, umat Islam memperoleh kemenangan. Kemudian setelah itu lalai. Ini tentu banyak sebab akibat kenapa kemudian kaum muslimin kalah dalam perang Uhud itu. Yang pertama tadi ada yang diserse tadi, yang membelot dalam perjalanan, dan jumlah pasukan kaum muslimin itu hanya 900-an, kurang dari 1000. Padahal musuh yang dihadapi itu hampir 3000 yang datang dari Mekah. Kan tidak seimbang, 1 banding 3 gitu. Nah, yang kurang dari 1000 itu pun ada sekitar 300-an diserse tadi membelot, sehingga ketika sampai di Jabal Uhud itu hanya tinggal sisanya sekitar 600. Nah itu pun ditempatkan di berbagai macam tempat yang strategi di sana, termasuk di Jabal Uhud itu. Nah sehingga kemudian meski bilangannya lebih sedikit pada tahap pertama peperangan itu memperoleh kemenangan, tapi setelah itu lalai karena merasa sudah di atas angin, lalai senjata diabaikan, kemudian pasukan rumah yang suruh mengcover situasi dan kondisi kemudian turun karena melihat teman-temannya sudah memperoleh kemenangan yang ada di bawah, mengumpulkan ghanimah untuk dibagi-bagi. Akhirnya dilakukan yang dalam bahasa sekarang counter attack, jadi serangan balik. Ketika mereka sedang lalai, maka dilakukan serangan balik, tidak siap kan, senjata sudah ditanggalkan, mereka tidak siap, akhirnya memperoleh kemenangan. Nah ini juga satu pelajaran bagi kita umat Islam bahwa begitulah yang namanya kehidupan. Watilkan ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari itu kita putarkan di antara manusia. Ada kalanya menang, ada yang kalanya kalah gitu. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ya itulah kehidupan. Sehingga apa? Kan kalau orang menang terus, nanti ketika kalah pasti dia frustasi kan. Tapi kalau dia pernah menang, kemudian dapat cobaan, kalah, pernah di atas, dari di bawah, sehingga dia merasakan bagaimana kalau dalam posisi di atas dan bagaimana dalam posisi di atas. Karena seringkali orang ketika dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan aman, dia rajin ibadahnya, kemudian melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi ketika dalam
kondisi di bawah, justru dia menjual agamanya atau tidak mau ikut. Nah, jadi demikianlah kehidupan yaumun laka wa yaumun alaika. Jadi satu saat kita memperoleh kemenangan, satu saat kita memperoleh kekalahan. Itu adalah merupakan sunnatullah. Nah, ini mengingatkan kita. Jadi demikianlah kehidupan. Yang penting bagi kita adalah berusaha, bekerja keras, berdoa dan tawakal kepada Allah. Hasilnya adalah Allah yang menentukan. Itulah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Jangan sampai kita berpandangan kita bisa melakukan apa saja, tidak ada campur tangan Allah. Itu namanya kaum qadariyah. Ada yang sebaliknya, udah memang kita udah ditetapkan dari semuanya harus menang, harus kalah, jangan berusaha, udah pasrah aja, mengalir saja bagaikan air. Nah, itu namanya kaum Jabariyah. Jadi dua-duanya itu menyimpang, baik kaum Qadariyah, mazhab atau aliran Qadariyah maupun Jabariyah. Yang benar itu adalah wasatiyah, yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memahami bahwa manusia itu wajib berikhtiar, wajib bekerja keras, wajib berbatin tulang, memeras keringat, kemudian memenuhi segala kebutuhan dalam usaha dan kerja itu, kemudian berdoa dan kemudian bertawakal kepada Allah tentang hasil dari kita yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah paham teologi Ahlus Sunnah berawal dari situ. Jadi itulah jalan tengah antara Qadariyah yang ekstrim kanan dan Jabariyah ekstrim kiri, yang kedua-duanya tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun dengan fakta di lapangan. Nah, para jamaah sekalian, dalam ayat ini kemudian Allah setelah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika keluar dari keluarganya, dari masyarakatnya yang ada di Madinah, dengan menurunkan pasukan kaum mukminin di berbagai macam posisi yang ada di Jabal Uhud itu, kemudian ditutup ayat itu wallahu sami'un alim. Nah, selalu dikaitkan dengan akidah gitu. Karena syariah tanpa akidah, dasarnya, fondasinya itu nggak ada maknanya. Oleh karena itu, apa yang ada di permukaan yang kita lihat, ya harus dilandasi dengan akidah. Maka Allah selalu mengkaitkan ketika memerintahkan sesuatu dengan masalah akidah. Nah, dari akidah sami bahwa Allah itu memiliki sifat yang maha mendengar. Jadi bukan hanya sami, kalau sami kan mendengar, tapi kalau sami ala wazni fa'il itu artinya maha mendengar. Artinya tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pendengaran Allah. Demikian juga alim, bukan hanya alim. Kalau alim dia tahu gitu, tapi kalau alim pakai ain tentunya kan, itu maha mengetahui. Artinya tidak ada sesuatu yang luput dari pantauan Allah. Bahkan keretek hati kita, suara daun yang jatuh, itu oleh Allah diketahui. Nah, kalau keyakinan ini, akidah ini ada pada diri kita, yaitu artinya ada ataupun tidak ada orang, kita istiqomah melaksanakan fungsi kita, tanggung jawab kita, tanpa harus selalu diamati, dikontrol dengan CCTV, kamera pemantau. Udah ada gitu juga masih banyak juga. Jadi kamera pemantau itu sebenarnya cuma mengetahui siapa yang melakukan kan, bukan mencegah siapa yang akan melakukan. Karena biasanya setelah terjadi pencurian, perampokan, kan udah terjadi tuh. Nah, cuman mempermudah siapa pelakunya. Nah, itu aja, bukan untuk pencegahan. Nah, pencegahan ya ini keimanan. Jadi kalau masing-masing itu sudah mantap imannya terhadap Allah itu Sami, Alim, ya sudah barang pasti, meskipun tidak selalu, tapi ya sudah barang tentu akan menghindarkan kita dari perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap syariat dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau keyakinannya terhadap sifat Allah Sami dan Alim itu, ya kalau nggak ada orang yang melakukan apa saja. Ini yang disebut dengan akidah. Jadi akidah itu bukan hanya dihafal. Kita kan hafal semua. Wujud
dan baqa muhalafatul hawadisi qiyamu ta'ala bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallim. Kan tahu semua itu ya, udah hafal semua. Demikian juga asmaul husna. Kemudian apalagi itu yang akidah mujmalah kan dinyanyiin terus kan, tapi nggak pernah dibahas gitu. Apa isinya, bagaimana implementasinya, sehingga kita hafal doang. tidak ada tinggi gitu. Karena akidah itu harus dipahami, harus ditanamkan, bukan dihafal. Dihafal bagus, tapi dibarengi dengan pemahaman makna dari setiap kata yang ada terkandung. Makanya selalu kita perhatikan dalam Al-Quran itu, ketika Allah memerintahkan sesuatu itu dikaitkan dengan akidah. Seperti sini kan, Sami'un Alim. Itu tujuannya supaya kita tahu bahwa tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pendengaran Allah dan dari pengetahuan Allah. Artinya dimanapun kita berada, pasti Allah memantau, melihat, mengontrol kita. Sehingga kita selalu waspada jangan sampai tergelincir kepada kemaksiatan. Nah itu yang pertama. Nah demikian juga tadi dalam ayat ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala siapa yang memang niatnya dari Madinah itu mau perang atau hanya yang provokator aja gitu kan, mengajak orang tapi dia sendiri tidak melakukannya. Terjadi tadi ada yang diserse, ada yang membelot dari pasukan, ada yang tidak taat dengan komando dari pimpinan, sehingga terjadi ledakan. Maka sebab-sebab itulah yang seharusnya dihindari, jangan sampai terjadi kekalahan. Nah itu sebab-sebab antara, meskipun pada akhirnya semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud bahwa wallahu sami'un li aqwalikum, mendengar segala ucapanmu dan sikap perilakumu, alimun, maha mengetahui tentang apa bi aqwalikum wa huwa yaumul uhud. Nah, yaitu dan situasi dan kondisi kalian, bagaimana sikap perilaku kalian yaumul uhud, pada hari perang Uhud. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfin aw illa 50 rajulan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah sesuai dengan saran dari para musyawirin dengan jumlah 50 rajulan wal musyrikun bi alfin illa 50. 1000 kurang 50 berarti sekitar berapa? 950. Jadi 1000 illa 50 kecuali 50, maksudnya 1000 kurang 50 rajulan pasukan laki-laki. Wal musyrikuna, sedangkan jumlah kaum musyrikin pada saat itu salah satu anak 3.000, nah 3 kali lipat kan, 3.000. Wa nazala bi syiqqi yaum as-sabti sabi Syawal sanata salasin minal hijrah. Jadi beliau mengatur strategi posisi di satu lokasi pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud pada tahun sebelumnya pada Ramadan 17 Ramadan. Jadi maka kalau ketika kita memperingati nuzul Quran itu sebenarnya pada saat itu juga peperangan Badar kan yang disebutkan Yaumal Taqal Jam'an, di saat bertemunya dua pasukan, maksudnya kaum muslimin dan kaum musyrikin. Jadi Al-Quran itu jelaskan turunnya itu pada tanggal yang sama dengan perang Badar. Yaumul Taqal Jam'an itu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kita memperingati nuzul Quran malam 17 Ramadan, di saat tanggal yang sama adalah turunnya Al-Quran dan peperangan Badar pada tahun kedua. Nah, karena kaum musyrikin kalah pada perang Badar tersebut tahun pertama itu pada 17 Ramadan, maka mereka dendam. Tahun ketiganya bulan Syawalnya datang lagi ke Madinah dengan bala tentara yang berlipat ganda 3.000, sedangkan kaum muslimin hanya tadi 950. Wa ja'ala zahra wa askarahu ila ahadin wa sawwa sufufahum wa ajlasa jaisan minal umat. Kemudian Rasulullah mengatur posisi bala tentaranya, kemudian meluruskan barisan, kemudian wa ajlasa jaisan minal umat, asalnya mendudukan, maksudnya menempatkan pasukan rumah tadi, pasukan berpanah. Wa amara alaihim Abdullah bin Jubair di Safil Jabal, kemudian memerintahkan Abdullah bin Jubair untuk naik ke bukit yang kemudian disebut bukit kecil itu di depan Jabal Uhud, namanya
Bukit Rumat atau Jabal Rumat. Kemudian kata beliau, intahu anna bin nabli la ya'tuna min wara'ina wa la tamrahu ghalabna am nasarna. Beliau berpesan kepada pimpinan pasukan panah itu, seraya mengatakan, cover kami, tutup kami dari belakang dengan panah itu. Artinya kalau ada musuh-musuh yang akan menyerang, langsung dipanah dari atas kan kelihatan gitu, dari bawah kan nggak kelihatan. Kemudian kalau mereka datang dari belakang, wara'ina, dan engkau wahai pasukan berpanah, pasukanmu itu la tabra'un ghalabna am nasarna. Jangan bergeming dari tempat itu, jangan bergeser dari tempat itu, meskipun kita kalah maupun menang. Itu pesan Rasulullah. Nah, ini pesan ini yang kemudian diabaikan karena sudah merasa menang, akhirnya pada turun kan. Nah, maka terjadilah serangan balik itu. Serangan balik itu. Nah, itu mengenai kisah perang Badar. Nah, kemudian lebih jelas lagi diurai dalam ayat berikutnya, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 122. Jadi idhammat ta'ifatani minkum. Nah, ketika pasukan mulai bergerak dari kota Madinah menuju lokasi Jabal Uhud itu, ada dua kelompok yang diprovokasi oleh gembong kaum musyrikin atau munafikin, yaitu bernama Abdullah bin Ubay. Yang ketika mobilisasi atau dalam rapat tadi, mereka dibawa ke gembong ini itu mengusulkan supaya keluar kaum muslimin. Tapi justru ketika di dalam perjalanan dia memprovokasi dengan berbagai macam alasan, ini lagi panas, cuaca segala macam itu, sehingga akhirnya banyak kelompok-kelompok bala tentara yang hampir terprovokasi oleh gembong munafik itu yang bernama Abdullah bin Ubay. Nah, antara lain adalah ada yang berniat diserse, yang berniat memboleh itu wahammat ta'ifatin minkum. Jadi hamad itu mau ada niat, yaitu maksudnya dua dari kabilah Banu Salamah dan Banu Harisah yang merupakan bagian dari pasukan kaum muslimin. Antafsyarah maksudnya dia mau menghindar untuk tidak pulang, tidak perang. Wa taraja'a lamma raja Abdullah bin Ubay al-Munafiq kuasa. Jadi ketika Ubay dan anak buahnya Abdullah bin Ubay ini memprovokasi, mengajak anak buahnya untuk diserse keluar dari pasukan. Kemudian ada dua kelompok dari bala tentara itu, yaitu dari Bani Salamah dan Bani Harisah juga terprovokasi mau keluar juga gitu. Nah, kalau keluar semua pasti ya kalah total gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi petunjuk kepada dua kelompok ini. Wallahu waliyuhuma. Jadi Allah lah yang menolong keduanya sehingga tidak terprovokasi, tidak jadi keluar seperti yang dilakukan oleh pasukan Abdullah bin Ubay tadi, yang memang orang munafik itu. Nah, kemudian Allah pesankan di ujung ayat itu lagi-lagi tentang masalah akidah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi meskipun jumlahnya kecil, ditambah ada yang diserse tadi, ya nggak apa-apa. Kita sudah keluar, pantang mundur, harus dilanjutkan peperangan itu. Dan kemudian setelah usaha kerja keras doa, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang mukmin berserah diri. Bukan pasrah, beda antara pasrah dan berserah diri. Kalau pasrah itu ya udah tanpa usaha, namanya pasrah. Tapi kalau berserah diri yang kita sebut tawakal itu melalui proses buat usaha, kerja keras, memenuhi kriteria dan persyaratan, kemudian dilakukan dan berdoa kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan, yang kita sebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu tidak identik dengan pasrah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Untuk apa maksudnya? Kita berserah diri kepada Allah setelah usaha itu dilakukan. Liyathiqu bihi duna ghairihi, supaya kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu. Wa nazala lamma huzimu tazkiran lahum bi nikmatillah. Ketika kemudian terjadi peperangan itu pada tahap kedua kaum muslimin dengan
akibat dari beberapa faktor yang tadi sudah sebutkan menderita kekalahan, kemudian supaya kaum muslimin tidak frustasi, tidak terlalu berkepanjangan kesedihan itu, maka kemudian dilanjutkan